Sidang perceraian Inara Rusli melawan Virgon Tambunan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat kemarin siang. Inara dan Virgon mengandalkan kuasa hukum masing-masing untuk berjibaku di ruang pengadilan karena mereka tak bisa hadir. Dalam sidang yang berlangsung selama 1 jam itu, 2 agenda berhasil diselesaikan. Pertama, agenda laporan dari kedua prinsipal bahwa mediasi yang dikawal Hakim Mediator pekan lalu berlangsung gagal. Kedua adalah pembacaan gugatan dari pihak Inara. Inara mengajukan materi gugatan panjang kali lebar hingga mencakup 11 item. Selain gugatan cerai, hak asuh dan nafkah anak, apalagi yang digugat Inara? Hari Rabu ini kita agenda sidang ini tadi adalah ada 2 agenda sidang. Yang pertama tadi adalah laporan bahwa mediasi yang dilakukan kemarin sudah dilaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasinya gagal dan dilanjutkan dengan agenda kedua. Agenda kedua tadi pembacaan gugatan. Jadi nanti detail-detailnya silahkan teman-teman wartawan menanyakan kepada yang punya gugatan. Kalau kita tadi hanya mendengarkan, kita mendengarkan ada sekitar 11 permohonan atau dalam bahasa hukum petitum dengan positanya atau fundamentum petendinya sekitar 78 posita, itu fundamentum petendi, sedangkan mengenai petitumnya ada 11 ya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan pokok-pokok apa yang disampaikan di dalam gugatan. Pembacaan gugatan itu ada beberapa hal yang kita tuntut terkait dengan hak asuh anak, terus terkait dengan harta bersama, nafkah idah, nafkah muka. Terus tentang hak royalti juga kita ajukan untuk dalam sengketa terkait dengan harta bersama sih. Harta bersama itu ada kendaraan, ada rumah, tanah dan lain-lain lah. Gitu. Ya, sudah bukan rahasia lagi, sebelum membacakan materi gugatannya di depan majelis hakim, kuasa hukum Inara sudah mempublikasikan materi gugatan mereka di depan awak media. Uang mut'ah dan idah yang mencapai 10 miliar plus harta gonogini yang jumlahnya cukup fantastis. Selain meminta rumah, tanah, dan kendaraan mewah yang dibeli selama pernikahan, Inara juga menuntut hak royalti atas lagu-lagu Virgon yang diciptakan dari tahun 2014 hingga April 2023 saat Virgon dan Inara memutuskan pisah rumah. Inara meminta 2/3 dari royalti yang diterima Virgon. Lalu benarkah kubu Virgon sudah menyiapkan jawaban untuk menolak sebagian gugatan Inara? Baru didengar tadi, jadi apa yang disampaikan item-itemnya baru tadi, nanti kita pelajari dan nanti di sidang berikutnya akan kita apa aja Bang, salah satunya mungkin Virgon ada gugatan apa dari Inara, artinya kan mediasi kemarin kan ngobrolin itu dong Bang, mungkin game-gamean. Iya, kurang lebih banyak yang dibahas sih katanya dia, cuma begitu keluar dia bilang kita lanjut aja, cuma hanya itu kata-katanya. Lanjut artinya tetap sidang. Proses sidang gitu. Iya, lanjut aja. Jadi kata-katanya itu aja. Jadi kami gugat royalti itu, maksudnya petitum dalam gugatan kami terkait dengan royalti itu adalah terkait dengan hak ekonomi dalam undang-undang hak cipta. Jadi itu sah menurut umum untuk kita ajukan itu. Jadi pandangan teman-teman harus diluruskan dulu. Kami bukan menggugat lagu itu adalah mengklaim untuk ciptaan kami, bukan, karena itu hak moral. Hak moral itu memang melekat secara abadi kepada penciptanya, tapi kami lebih fokus kepada hak royalti karena itu merupakan harta bersama juga. Nah itu tuh, itu lucu sih, Ya tapi kalau memang dia berpikir dengan lagu itu, terus dia karena memang itu menyangkut lagu untuk dia, lagu untuk anak-anaknya, terus dia pengen ada haknya juga di situ, ya itu silakan aja. Tapi kan belum tentu dikabulin gitu. Karena logikanya kan yang penciptanya siapa, terus yang penyanyinya juga siapa, itu kocak sih. Gugatan Inara tak cuma membuat Virgon geram. Eva Manurung dan Feby Carol Tambunan, ibunda dan kakak Virgon pun ikut meradang. Pasalnya, mereka merasa dirampok oleh Inara dengan mengatasnamakan anak. Setidaknya selain meminta nafkah anak 60 juta per bulan, Inara juga menuntut biaya hadana atau pemeliharaan anak sebesar 50 juta per bulan. Jadi untuk biaya anak secara keseluruhan, Virgon harus merogoh kocek 110 juta per bulan.
Tak heran Feby Carol pun siap pasang badan membela Virgon di persidangan. Kalau itu ya saya juga kurang setuju, yang bener aja lah. Masa iya orang udah kesusahannya juga karena kamu juga efeknya, terus ditekan lagi. Bijaksana, kamu jangan mau menang sendiri gitu loh. Kamu juga harus tahu, kita tuh harus bersikap adil gitu loh. Kita kan juga apa yang nanti kamu minta ya yang sesuai lah. Ya jangan ngada-ngada deh, jangan ala-ala deh bahasanya. Kita itu harus sadar diri, harus tahu diri. Itu banyak artinya, meaningnya banyak. Semua apapun gaji, pemasukan, uang apapun dapat itu semua memang masuknya ke rekening dia. Nah, dari misalnya dari apapun ya, kalaupun memang konfirmasi gitu ya ke adik saya, tetap itu masuknya ke dia dulu gitu, intinya ke dia, nanti baru di split kemana gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena omongan doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang istri saya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya namanya seorang kakak pengen yang terbaik, itu aja. Poinnya itu. Aku sebagai kakak menasehati, membimbing, bahkan menggandeng adik aku untuk dia lebih baik lagi dalam hal apapun. Pekan depan, sidang cerai Inara versus Virgon akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan jawaban Virgon atas 11 gugatan Inara. Kabarnya Virgon akan datang untuk membacakan keberatannya secara langsung. Feby Carol pun siap mensupport adiknya secara langsung. Feby Carol merasa Inara lupa diri karena didukung publik satu Indonesia sehingga memperlakukan Virgon dengan tidak sepantasnya. Benarkah selama 2 bulan pisah rumah, Virgon hanya sekali diperbolehkan video call dengan anaknya? Lebih ke hak asuh anak. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak? Iya. Ada di dia? Dari sikap ya kamu namanya permintaan mah boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan ada baiknya memang gini ya, kalaupun nanti itu pisah gitu, dua-duanya itu harus berhak untuk mengurus bersama. Jadi misalnya waktunya ini dedinya ini mau ketemu dengan anaknya atau pergi atau apa, ya jangan dihalangin. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebenarnya sih tinggal dibicarakan bagaimana cara membesarkannya. Kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya, karena anak-anak juga belum mumayyiz kan, masih di bawah 12 tahun, dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk mengklaim hak asuh mereka. Sekarang kalau misalkan kita nggak dandan, nggak bergerak, nggak kerja sana sini, kita cuma mengandalkan jatah istilahnya dalam tanda kutip dari yang udah bukan suami, ya mau gimana? Sedangkan anak kita kan jalan terus, biaya sekolahnya, nggak bisa kasbon, makan juga, nutrisinya kan juga penting ya. Belum lagi karyawan juga kan mesti digaji, kan mereka kan juga nggak mau dikasbon, nggak mungkin. Ya jadi ya pendapat orang seperti apa ya itu hak mereka. Aku juga punya hak untuk bagaimana bisa menentukan masa depan anak-anak aku, itu aja sih. Sama dengan Inara Rusli, Weni Aryani juga ingin memperpanjang kasus penelantaran anak yang diduga dilakukan Rezky Aditya, mantan kekasihnya. Tekad Weni untuk memberikan efek jera kepada Rezky semakin menguat setelah kasasi yang diajukan Rezky terkait pengakuan dan hak asal-usul anak ditolak oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tangerang yang menyatakan bahwa Rezky adalah ayah dari anak yang lahir dari rahim Weni. Lalu benarkah setelah kasasinya ditolak, Rezky harus mengakui anak Weni sebagai putrinya atau ia mau melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya bukan ayah biologis dari anak Weni?
waktu di PN Negeri kan kita sempat kalah karena DNA kita, permintaan kita untuk DNA tidak dikabulkan gitu. Dan Reski terus menghindar dari permintaan DNA ini. Jadi informasi perkara dari Mahkamah Agung itu sudah kami terima, itu keluar di tanggal 23 Mei. Tapi kebetulan saya baru dapat info kemarin gitu kan, bahwa kasasi yang dilakukan oleh Reski Aditya itu ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Kalau langkah selanjutnya mungkin saya harus diskusi dengan tim kuasa hukum saya dulu, mau seperti apa gitu kan. Sebetulnya kalau di titik ini dari pihak kita kan sudah, artinya gugatan sudah dikabulkan, tidak memerlukan lagi DNA gitu kan. Tapi kalau Reski melakukan langkah hukum yang lainnya ya dia harus tes DNA. Untuk membuka kembali yang kasus di Polres Selatan, yaitu PMH-nya, perbuatan melawan hukum penelantaran anak ya khususnya, itu saya harus diskusi dengan pihak lawyer dulu. Ya kalau yang pasti saya harus melihat dulu isi amar putusannya apa. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama tim apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau dari pihak sana ya itu tadi dengan beberapa kejadian yang udah yang mau tidak mau ya saya hanya menunggu aja. Karena takutnya nanti dibohongi lagi kan. Ya, Reski masih punya satu kesempatan lagi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Namun Weni merasa miris bila Reski melakukan hal itu lantaran akan menyakiti hati putrinya. Bukti digital tak bisa dihilangkan betapa gigihnya Reski untuk tidak mengakui anak Weni sebagai anak kandungnya meski wajah mereka sangat mirip. Ya namanya mana ada sih anak di muka bumi ini yang tidak sakit hati ditolak oleh ayahnya seperti itu gitu kan. Padahal kan sudah banyak kesempatan saya kasih kepada Reski itu ya, sudah 1,5 tahun dari mulai kekeluargaan, musyawarah, tapi tidak mendapati respon yang baik. Jadi sampai di titik ini ya seharusnya Reski patuh pada putusan pengadilan dan berlaku sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya. Tapi secara SOP-nya kan dia bisa melakukan PK ya Pak? Betul? PK itu kan PK betul. PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh jadi langkah dari pihak kita selanjutnya adalah eksekusi gitu ya? Eksekusi. Walaupun eksekusi yang dinyatakan di dalam amar itu kan deklaratorik menyatakan. Tapi karena sudah inkrah, mempunyai implikasi hukum yang di depan itu bisa menjebak dia di dalam suatu persoalan baru. Contohnya? Eksekusinya itu eksekusi yang sesuai amar atau apa? Ya, artinya konsekuensi daripada bahwa ini sudah dinyatakan sebagai anak biologis. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang saya katakan tadi sebagai suatu kenyataan yang harus dia terima bahwa dia sudah terikat pada satu hubungan hukum anak biologis. Nah itu dia, itulah yang harus kita bicarakan kan. Itu juga harus kita bicarakan ke depannya seperti apa. Apakah anak ini tinggal sama ayahnya, apa tetap tinggal sama ibunya, atau nanti ayahnya setiap hari libur ngebawa anaknya pergi. Itu juga yang harus kita bicarakan gitu. Itu yang belum sempat kita bicarakan dari awal, itu belum sempat gitu. Karena pembicaraan kita pasti selalu terputus pada saat bicara masalah DNA. Hingga kini pihak Reski belum menanggapi putusan Mahkamah Agung. Kabarnya kuasa hukum Reski menegaskan kepada pihak Weni bahwa mereka belum menerima salinan putusan sehingga belum bisa menentukan langkah hukum berikutnya. Yang pasti di media sosial, netizen sudah ramai memberikan selamat kepada Weni, sementara Reski dan Citra Kirana, istrinya, banyak mendapat kritikan pedas. Ciki dituding tidak bisa menyadarkan Reski untuk berpikir logis, tidaknya memperhatikan perasaan anak berusia 9 tahun yang tidak berdosa. Status Reski sebagai tersangka kasus pornografi yang dilaporkan Ustadz Juliana setahun silam membuat image Reski semakin buruk. Apakah Reski tidak bisa belajar dari kekhilafan yang dilakukannya untuk menata hidup yang lebih baik dan berkah? Oh jangan dorong. Ada kereta bos, nanti ketabrak loh. Awas ketabrak, awas. Iya atau enggak doang, supportnya aja Kak buat. Tunggu. Kak dihadapin dengan itu yang mana itu? Pak jangan dorong, Mak. Ini Kak Ciki mau hadapin dia Ciki. Tambahnya sebenarnya Kak Ciki, terlihat. Kak Ciki, Mas Pak Teguh. Lihatnya Pak Teguh. Mbak Resi semakin. Maaf ya.
Dia sekarang adalah suatu pertaruhan bagaimana orang melihat jati dirinya ketika dia sedang di dalam posisi yang kalah. Ya. Saya yakin tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Kalau saya juga di dalam posisi dia, mungkin saya tidak mudah. Namun satu hal, bahwa ini adalah suatu kenyataan baru yang harus dia terima. Sikap yang paling baik itu adalah baca putusan, taati amarnya, lakukan yang diminta. Saya pikir itu akan sangat baik untuk dia lakukan, daripada nanti hanya ngeles sana, ngomong ke sini, mencoba berdebat lagi. Saya mungkin hanya bisa mengingatkan lebih baik bagi dia sekarang menutup mulutnya dengan 1 jari daripada nanti dia menutup mukanya dengan 5 jari.